Video kali ini bisa dibilang video lanjutan atau part 2 dari video PC rakitan 3 jutaan saya yang lalu yang memakai prosesor AMD Ryzen 5 2400G. Kalau kalian belum nonton videonya, saya sudah kasih linknya di deskripsi. Mending kalian nonton dulu supaya nyambung, karena memang banyak yang komen PC ini nggak price performance. Dan juga memang karena saya membuat PC ini bukan untuk mencari price performance ya, lebih ke upgradability. Dan parts yang saya pakai pun juga bukan parts sembarangan, bukan parts yang ecek-ecek. Mungkin memang agak overpriced, misal casing yang saya pakai ini harganya 500.000. Kalian bisa cari casing lain yang harganya cuma 300 ribuan lah. Tapi saya memang memilih parts yang agak bagusan sekalian, karena memang nanti kalau misal nih prosesornya di-upgrade, saya menambahkan VGA card di dalam casing ini, itu sudah nggak ada masalah lagi guys. Airflow masih bagus, kompatibilitas masih oke, dan intinya lebih upgradable lah ke depannya. Kalau soal price performance, di depan saya ini ada parts yang lebih price performance dibandingkan build AMD AM4 dengan motherboard chipset B450 dan Ryzen 5 2400G seperti ini. Ini adalah Intel Core i7 Gen 4 yang disandingkan dengan VGA card super low end. Ini saya pakai sebagai contoh aja ya. Ini adalah Nvidia GeForce GT 1030 dari brand Colorful. Nanti kita akan tes gaming, kita akan lihat perbandingan performanya dengan Ryzen 5 2400G yang tanpa VGA card discrete. Jadi langsung aja yuk kita cus. Supaya tes perbandingannya fair, saya hanya akan mengganti parts yang memang harus diganti dari PC rakitan Ryzen 5 2400G ini. Selain itu semuanya sama sampai ke casingnya sekalipun. Bedanya jelas ya di prosesor, motherboard, dan RAM. Kapasitas RAM sih sama, 16GB dual channel. Tapi karena basis Core i7 Gen 4 masih memakai DDR3, jadi saya harus ganti. Kalau kalian penasaran lebih murah mana jatuhnya, ya jelas lebih murah yang pakai Core i7 4770 Fit GT 1030. Sebagai perbandingan kasarnya, build Ryzen 5 2400G ini butuh sekitar 2 jutaan untuk Mobo, Prosi, dan RAM 16GB. Dengan asumsi harga Prosinya bekas ya, yang lainnya baru. Dengan kondisi yang sama, Core i7 4770 ini harganya cuma 500 ribuan. Ditambah GT 1030 yang cuma 500 ribuan juga, keduanya bekas. Tapi Mobonya H81 baru yang ada di harga 300 ribuan, dan RAM DDR3 8GB baru 2 keping yang totalnya cuma 200 ribuan. Kalau dijumlah keseluruhannya cuma habis 1,5 jutaan. Jadi jauh lebih murah ya dibandingkan dengan build Ryzen 5 2400G. Pertama kita tes konsumsi daya PC Core i7 4770 Fit GT 1030 ini. Saat idle, bacaan di power meter di stop kontak saya ada di 35an watt. Ini sama ya seperti konsumsi daya saat pakai Ryzen 5 2400G yang lalu. Sedangkan saat full load CPU dan GPU, di mana saya menjalankan dua aplikasi benchmark bersamaan, konsumsi daya listriknya menjadi 130an watt. Masih sangat ngirit listrik sih. Dan ini 11-12 seperti konsumsi daya listrik Ryzen 5 2400G di kondisi yang sama. Jadi soal tarikan daya listrik, kedua build PC ini bisa dibilang setara lah. Nggak pakai lama, kita langsung tes kedua build PC low budget ini. Di sebelah kiri Core i7 4770 Fit GT 1030. Di sebelah kanan Ryzen 5 2400G Fit, IGPU-nya tentu saja Radeon Vega 11. Pertama kita bandingkan dulu performa processing kedua prosi pakai CPU-C ini. Di sini terlihat skor CPU single thread kedua prosi bisa dibilang setara, ada di 420-an. Tapi untuk skor multi threadnya, Ryzen 5 2400G lebih unggul dengan selisih kisaran 10%-an. Kemudian kita tes GPU-nya dengan menjalankan benchmark sintetis Unigine Heaven dengan preset Extreme. Di sini jelas terlihat raw performance GT 1030 masih lebih unggul dibandingkan Radeon Vega 11 bawaan Ryzen 5. Beda skornya cukup banyak guys, ada sekitar 20%-an. Terakhir untuk benchmark sintetis, kita lihat hasil dari 3D Mark Time Spy. Skornya 11-12, tapi di sini ternyata untuk grafis skor nggak kelihatan ada bedanya antara kedua GPU.
Dan anehnya lagi, untuk CPU Core Ryzen 5 2400G di sini justru kalah kalau dibandingkan Core i7 4770. Padahal tadi di CPU Z Ryzen 5 2400G sedikit lebih unggul ya. Kita lanjut ke gaming benchmark dan pertama-tama adalah Assassin's Creed Valhalla dengan resolusi Full HD dan grafis quality low. Kedua GPU jelas nggak playable untuk game seberat ini. Andai kita turunkan resolusi pun paling cuma bisa dapat 30-an FPS. Dan di sini Radeon Vega 11 terlihat lebih unggul dibandingkan GT 1030 dengan perbedaan yang nggak banyak sih. Tapi hasil average FPS di benchmark selisihnya sampai 25% guys. Game test kedua, Control. Resolusi sama, quality preset grafisnya low. Karena game ini nggak punya built-in benchmark, jadi saya coba mainkan singkat. Dan kesimpulannya antara kedua build PC ini sama-sama kurang playable juga. Cuma dapat 20-an FPS. Tapi oke-nya sih, nggak ada FPS drop yang signifikan maupun nggak ada patah-patahnya. Game test ketiga, Crysis 3 Remastered. Resolusinya sama, setting system spek low dengan texture resolution high. Grafis yang cukup memukau ini harus dibayar dengan FPS yang rendah dan lagi-lagi kita cuma mendapatkan FPS 20-an. Tapi keduanya nggak setara guys. Di sini Core i7 4770 Fit GT 1030 kelihatan jauh lebih oke di berbagai scene. FPS-nya bisa 30-an. Dan untuk FPS drop sih masih ada, tapi nggak terlalu signifikan dibandingkan Radeon Vega 11 yang bahkan bisa drop sampai belasan FPS. Game test keempat, Dead or Alive 6. Bukan tergolong game AAA kekinian sih, tapi bolehlah kita tes dengan setting grafis low. Sekalian lihat cewek-cewek imutnya. Ternyata build PC ini juga kurang playable di game fighting yang satu ini. Terutama Ryzen 5 2400G dengan Radeon Vega-nya. Muncul angka FPS andalan yang udah ada sejak awal tes tadi, 20-an. Jelas kita nggak mungkin main game fighting dengan FPS segini ya, bisa emosi. Sedangkan untuk build PC Core i7 4770 Fit GT 1030 ini sih masih mendingan, bisa dapetin 30-an FPS. Game test kelima, game favorit sejuta umat, GTA 5, tapi versi enhanced dengan grafis preset minimum. Di sini saya menjalankan in-game benchmarknya dan nggak usah berlama-lama pun kita udah bisa lihat ya kalau build PC dengan Core i7 Fit GT 1030 FPS-nya jauh lebih tinggi dibandingkan Ryzen 5 2400G. Selisih angkanya sih mungkin kelihatan sedikit, cuma berkisar 4-8 FPS. Tapi secara presentase average FPS selisihnya jauh guys, bisa sampai 25%. Paling nggak keduanya masih lancar lah dan cukup smooth, bebas dari patah-patah. Game test ke-6, game online PUBG Steam dengan grafis quality low. Ini tipikal game yang CPU bound ya. Kalian bisa lihat dari load CPU-nya yang sangat tinggi. Gaming experience memakai kedua build PC ini menurut saya kurang nyaman karena banyak stuttering dan patah-patah di beberapa scene. Tapi ini sih hanya terjadi saat awal-awal gameplay aja. Untuk game atau match kedua, apalagi di map yang sama, patah-patahnya bakalan berkurang banyak atau bahkan bisa hilang. Soal FPS, lagi-lagi Core i7 Gen 4 dengan GT 1030 lebih unggul secara keseluruhan. Kalau dipaksain main sih, bisa lah ya. Game test terakhir, Genshin Impact, game paling enteng dari keseluruhan game test kali ini. Resolusinya Full HD dengan grafis low, bukan lowest ya, jadi bukan yang paling rendah. Di sini build PC dengan Core i7 Gen 4 dan GT 1030 akhirnya bisa dapat FPS yang sangat playable. Di atas 50 FPS, bahkan bisa mentok-mentok di 60. Stuttering sih ada, tapi sangat minimal. Gameplay masih nyaman kalau dibandingkan dengan build Ryzen 5 2400G, di mana FPS-nya cuma ada di kisaran 40-an. Ya masih bisa dibilang playable sih, tapi playable-nya kaum kere hore, yakni 30 FPS. Kan nggak harus 60 FPS ya. Apalagi kaum perfeksionis yang mintanya harus 180 FPS. Kayak matanya bisa ngikutin aja. Nah, jadi sudah jelas ya kalau mencari price performance, bahkan Core i7 jadul Gen 4 yang dipasangkan dengan VGA low end macam GT 1030 ini aja masih bisa menyandingi build dari AMD AM4 Ryzen 5 2400G. Padahal total harganya jatuhnya lebih murah yang Core i7 Fit GT 1030 ini ya.
Kalau andaikan kita samakan persis atau mungkin naikkan sedikit harganya untuk mendapatkan VGA card yang lebih bagus lagi di sini. Seperti misalnya GTX 1050 Ti atau RX 570 atau RX 580 bakal dijaminlah lebih ngacir lagi. Sedangkan untuk Ryzen 5 2400G ini ya memang kelebihannya cuma di upgradability. Motherboard B450 sekarang ini tanpa update BIOS pun dia sudah bisa dipasangi Ryzen seri 5000, bahkan sampai ke Ryzen 7 5700X sekalipun. Oke, jadi mungkin gitu aja video kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.